Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usolli sholatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, jamaah yang budiman dan yang kami hormati, melanjutkan kembali pertemuan kita hari ini dengan wasiat-wasiat selanjutnya dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala li syafaati Rasulillah wa bi karamati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirral aziz, wa khususan ila musannif hadzal kitab wa jami'i masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Jadi kemarin kita membahas mengenai wudu, mengenai bersuci. Kemudian ada doa-doa yang diajarkan setelah wudu. Nah, setelah itu manfaat-manfaatnya atau keutamaannya, termasuk diampuninya dosa besar dan dosa kecil. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali, innal malaikata satamune malaikat iku yastaghfiruna, padha nyuwunake ngapura sapa malaikat, lil insani maring insan wong menungso, dama selagine langgeng sapa ingsan, ala toharoti ing atase sesuci, walam yahdas lan ora hadas sapa insan. Jadi ternyata malaikat itu, kata Rasulullah, itu memintakan ampun, memohonkan ampun kepada Allah bagi manusia-manusia atau orang-orang yang melanggengkan wudu, melanggengkan suci. Jadi orang-orang yang senantiasa suci, senantiasa bertoharoh, senantiasa suci dan tidak berhadas, itu ternyata oleh malaikat-malaikat Allah dimintakan ampun oleh Allah, dimintakan ampun kepada Allah oleh para malaikat. Jadi penting, berarti menjaga kesucian itu penting ya. Kalau untuk kaum santri minimal pas mau ngaji wudu, menjaga kesucian. Kemudian pas takror, musyawarah atau sawir wudu gitu kan. Apalagi belajar gitu kan, pada saat belajar pagi juga seperti itu, baik itu pelajaran formal ataupun pelajaran lebih-lebih pelajaran diniyah, pelajaran agama, itu diusahakan untuk bisa berwudu sebelum melakukan belajar. Kemudian yang lebih bagus lagi itu ketika mau tidur itu diusahakan wudu dulu sebelum tidur. Kemarin yang di awal kemarin ada kita singgung itu soal jima juga. Jadi jima juga seharusnya sebelum melakukan kumpul hubungan suami istri itu wudu dulu, kemudian ingat Allah, minimal baca bismillah. Nah yang seperti itu keutamaannya adalah para malaikat memintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita laksanakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, manik stasala manutai wong iku ikhtasala adus apa man yaumal jumati ing dalem dina Jumat,
Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring maring man berarti ya, lahu maring man ma ing dosa bainal jumu'ati ing dalem antarane dina Jumat ilal jum'ati tumeka jemuah kang weneh, berarti Jumat sekarang sampai Jumat besok begitu, itu diampuni dosanya, diampuni dosanya oleh Allah apabila kita melaksanakan mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu diutamakan, keutamaannya adalah diampuni oleh Allah dosa di antara Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang. Berarti keutamaan mandi sholat Jumat sebelum Jumat itu, mandi hari Jumat itu ya bagus, berarti banyak keutamaannya gitu nggih. Baik itu mandi kecil ataupun mandi besar. Ya lek sing wis duwe bojo ya mandi besar kan, diniati sekalian mandi Jumat, mandi sunnah kan. Jadi sekali pekerjaan dapat dua kebaikan gitu ya. Yang masih jomblo ya mandi sunnah, sholat sunnah Jumat sebelum Jumat, itu oleh Allah diampuni dosanya antara Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang. Itu adalah salah satu bentuk betapa murahnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, welas asih Gusti Allah itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala lan dadiake sapa Allah, wa ja'ala lan dadiake sapa Allah zalika ing adus, berarti nggih ing adus Jumat, yang adus sawaban ing ganjaran pahala fi qabri ing dalem kuburane man wa sakula lan abot apa timbangan wa sakula lan abot apa sawab ganjaran alal mizanihi ing atase timbangane man. Jadi selain diampuni dosanya dari Jumat sekarang ke Jumat yang akan datang, mandi Jumat itu ternyata juga bernilai pahala, bernilai ganjaran yang menyebabkan beratnya timbangan di yaumul mizan, di hari penimbangan amal. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur hari kiamat, kemudian tiba saatnya menimbang amal baik dan buruk, itu mandi Jumat itu membawa pengaruh terhadap beratnya timbangan seseorang. Jadi luar biasa ini manfaatnya mandi sunnah Jumat, itu luar biasa. Jadi meskipun kelihatannya sepele, kelihatannya cuman mandi, tapi ada niatnya. Mandinya ya niat mandi, pokoknya tidak syukur mandi saja, ya ada niatnya, niat ingsun mandi adus Jumat begitu kan, sunnah lillahi ta'ala. Kalau mandi besar ya niat mandi besar gitu kan. Jadi ada niatnya, karena inna amalu binniyat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali alaika netepono sira bisiwaki kelawan nganggo siwak. Fafi mongko ing dalem mongko iku tetep keduwe siwak utawi arbaatu ana papat wa isruna lan 20, berarti 24 fadilatan apane fadilatan keutamaan fidini ing dalam dunya wal badani lan badan. Jadi ada Rasulullah juga berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa untuk mengistiqomahkan menggunakan siwak. Nah, ini kita kalau orang Indonesia ini jarang sih, nggak terbiasa, karena memang ya tidak semua orang punya siwak iya. Kemudian karena budayanya kita ya pakai sikat gigi, jadi ya kalau bisa, biasanya kan orang-orang kalau pulang haji itu mesti bawa oleh-oleh siwak. Itu ya kalau bisa ya diistiqomahkan lah menggunakan siwak, karena ini terdapat paling tidak dalam kitab ini disampaikan itu 24 keutamaan untuk din, baik itu keutamaan dalam hal agama yang jelas sunnah tuh pastinya. Kemudian
wal badani, dan keutamaan untuk badan, untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi ada 24 di sini, tidak diterangkan secara detail, tetapi pasti banyak keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat lain yang menerangkan tentang manfaat siwak. Jadi menggunakan siwak itu banyak manfaatnya. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ngalaikan atau pono siro bisolati kelawan solat, fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune solat, fainaha mongko sak temene solat iku ra'su kulli fadilatin, iku dadi sirahe, dadi pokoke, dadi pimpinane pira-pira keutamaan. Wa sanamu lan dadi puncake, lan dadi puncake kuli ibadatin, saben-saben ngibadah. Jadi ya salat awalu mayu hasabu yaumal qiyamah salat. Jadi ya memang salat itu ya tiangnya agama, puncak dari ibadah, karena yang pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah salat. Maka ya harus ya wajib salat iki wis ditetepi begitu nggih. Jadi sholat itu merupakan keutamaan fadilah. Jadi keutamaan atau fadilah yang menjadi pokok dari seluruh amal, dari seluruh keutamaan itu sholat. Mau orang sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat jabatannya, kalau tidak sholat ya tidak ada artinya di mata Allah, karena memang sholat ini merupakan ibadah yang paling utama, yang paling pokok di antara ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya bagus, insya Allah ibadahnya yang lain ikutan bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, masih bolong-bolong dan lain sebagainya, ya ibadah-ibadah yang lain juga dihitung kurang bagus gitu. Artinya sholat ini mempengaruhi segala bentuk keutamaan dan segala bentuk ibadah yang kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali, Ali. Taman nang ngarep-ngarep sapa Jibril, malaikat Jibril, ayaku nang yen to ana sapa Jibril mim bani Adama, saking pira-pira anak Adam, li sab'i khisalin, krono pitu pira-pira tingkah. Jadi malaikat Jibril itu pengen jadi Bani Adam, pengen jadi menungso, pengen jadi manusia karena 7 hal, karena 7 perkara. Jadi karena 7 perbuatan. Yang pertama adalah as-sholawatul khamsi ma'al imami, as-sholawati pira-pira salat 5 waktu, sholat yang 5 waktu ma'al imami sertane imam, berarti sholat jamaah. Jadi Jibril itu pengen jadi manusia, karena dalam kehidupan manusia itu ada istilah sholat jamaah. Berarti artinya apa? Artinya sholat jamaah merupakan ibadah yang fadilahnya tinggi, yang ganjarannya tinggi. Karena apa ya? Karena sampai Jibril saja pengen jadi manusia gara-gara pengen sholat jamaah. Begitu ya. Berarti sholat jamaah itu Jibril tahu sholat jamaah itu merupakan ibadah yang tinggi di mata Allah. Begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, wa mujalasatil ulama'i, wa mujalasatilan jejagungan, lelungguhan ala ulama'i kelawan ulama. Jadi kumpul karo ulama. Kalau di depan tadi, maka pantas di depan tadi disampaikan kemarin pada pertemuan yang lalu itu kan sudah pernah kita bahas bahwa kita itu tidak boleh menjauhi ulama, karena ya membuat hati kita menjadi tipis, agama kita mati, hati kita mati. Nah, ternyata di keterangan selanjutnya malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Karena apa? Karena dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya ngumpul sama ulama.
Nah, ini berarti kumpul dengan ulama itu juga merupakan sebuah keutamaan sampai-sampai malaikat Jibril itu pengen jadi manusia lantaran pengen kumpul sama ulama. Nah, itu keutamaan yang kedua. Kita ulangi ya. Yang pertama tadi adalah sholat jamaah. Jadi sholat dengan imam, artinya sholat jamaah. Kemudian selanjutnya kumpul atau duduk-duduk sama ulama. Nah, di sini tidak ada diterangkan ngaji atau apa, tidak ya. Mujalasatil ulama itu ya berada satu majelis dengan ulama, lebih-lebih majelisnya adalah majelis ilmu atau majelis zikir, begitu ya. Nah, kalau kita sowan saja ke tempat ulama gimana? Ya bagus, sowan dengan ulama itu bernilai silaturahmi, ngobrol sama ulama, tentu dengan tata krama, dengan adab-adab yang sesuai, yang memang diajarkan dalam agama ataupun dalam adat istiadat setempat. Jadi ada adabnya, ada akhlaknya ketika kita bergaul atau berada satu majelis dengan para alim, para ulama. Selanjutnya yang ketiga berarti wa ayadatil maridi, wa ayadatil matilan tilek wong loro, menjenguk orang sakit. Nah, ini apa ini? Kok sampai malaikat itu loh, malaikat itu kok sampai pengen jadi manusia gara-gara di kehidupan manusia itu ada jenguk orang sakit ya. Karena kalau di dunia malaikat kan paling orang nek sing loro ya, masuk malaikat loro. Karena malaikat ya pokoknya sehat terus lah. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada orang yang sakit, dan kegiatan melihat orang sakit atau menjenguk orang sakit itu termasuk kegiatan yang istimewa. Sampai malaikat ini malaikat itu iri pengen jadi manusia lantaran dalam kehidupan manusia ada kegiatan yang namanya menjenguk orang sakit. Berarti menjenguk orang sakit adalah perbuatan yang mulia, begitu nggih? Itu perbuatan yang utama. Berarti menjenguk orang sakit itu merupakan fadilah, merupakan sebuah keutamaan di mata Allah, begitu. Selanjutnya berarti bismillahirrahmanirrahim yang keempat, wa tasyi'il janazati, lan ngiringake jenazah, berarti mengantarkan jenazah. Nah, ini mengantarkan jenazah kalau di kampung-kampung mungkin masih masih biasa, adat ini masih terjaga. Jadi kalau ada orang meninggal itu sebagian ke kuburan, ikut menggali kubur, menyiapkan pemakaman, kemudian sebagian yang lain menuju rumah duka, kemudian ya berdoa di sana, memberikan semangat atau memberikan memberikan motivasi kepada yang ditinggalkan untuk tetap sabar, mendoakan jenazah yang saat itu sudah meninggal, begitu kan. Jadi ternyata mengantarkan, kemudian setelah berdoa, ketika ada kabar di makam sudah selesai, maka orang berbondong-bondong untuk mengantarkan jenazah. Kalau di kampung-kampung mungkin masih usum ya, apa bahasa Indonesia ini, masih lazim menggotong mayit, itu masih lazim gitu kan, karena jaraknya tempuh tidak terlalu jauh, kemudian masyarakatnya masih guyub rukun, masih berbondong-bondong ikut mengantarkan semua ke makam, ke kuburan gitu kan. Tapi di sebagian tempat di kota-kota mungkin sudah ada yang model pakai mobil gerobak, ada juga yang sudah memakai ambulan gitu kan, karena mungkin jarak dan lain-lain. Itu sama saja. Jadi sifatnya yang jelas mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Itu termasuk ibadah yang mulia, berarti sampai malaikat ngireni kok. Berarti ibadah-ibadah yang 7 ini berarti semuanya adalah mulia di mata Allah, karena malaikat tahu enak tenan manut dadi menungso iki. Jadi manusia itu enak ternyata, ngikut ngantarkan jenazah ke kuburan itu ternyata sama Allah dipandang sebagai sesuatu yang istimewa. Sampai malaikat Jibril pengen dadi menungso, begitu nggih. Selanjutnya yang kelima berarti wa sakol mai itu ngombeni banyu. Jadi ya memberikan air kepada orang
yang haus, jadi ngasih air, memberikan minum kepada orang yang dahaga. Karena kita pernah juga mendengar riwayat yang disampaikan para guru bahwa suatu ketika itu ada seorang, mohon maaf, wanita yang nakal lah begitu, wanita yang nakal itu diampuni dosanya oleh Allah lantaran Allah itu pas waktu itu memberikan rahmatnya kepada perempuan tadi lantaran dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, berarti memberi minum orang yang haus itu merupakan ibadah yang luar biasa, merupakan amalan yang bagus, amalan yang besar timbangannya di mata Allah. Apalagi seperti hari ini bulan puasa begitu kan, memberi makan minum kepada orang yang berbuka tentu merupakan sebuah pahala yang luar biasa, merupakan sebuah amalan yang bernilai tinggi di mata Allah. Jadi amalan itu tidak mesti kelihatan sepele kemudian di mata Allah itu, jadi kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata amalan-amalan seperti ini yang kelihatannya sepele, kelihatannya memberi minum itu kalau memang tidak dapat pertolongan dari Allah ya nggak bisa, nggak mau orang itu ngasih makan orang, ngasih minum orang itu ya nggak mau gitu loh. Kemudian seperti tadi ngantarkan jenazah itu ya kalau memang kita tidak mendapat pertolongan dari Allah ya nggak mau, nggak terbukakan hatinya, tidak mendapat hidayah dari Allah ya nggak bisa, nggak mau. Diajak ke makam itu ya alasannya akeh, diajak jenguk orang sakit alasan dadak ngamplopi, alasan bocah gawakne roti dan lain sebagainya, padahal itu kan tidak wajib gitu loh. Bawa amplop, bawa roti itu kan hanya kebiasaan saja umum, cara orang nggawa ya ora apa-apa. Yang dinilai oleh Allah ternyata adalah ya menjenguknya, menanyakan gimana keadaannya, sudah sehat apa belum, sudah baikan apa belum, kan begitu berarti kan menjenguk orang sakit gitu kan, pengen tahu keadaan saudara seagama, saudara semanusia. Jadi menjenguk orang sakit itu merupakan amalan yang luar biasa, termasuk juga mengantarkan ke kuburan jenazah yang sudah meninggal, termasuk juga memberi minum orang yang sedang kehausan. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, wa sulhi lan ndameake, wa sulhi lan ndameake bainal isnaini ing dalem antarane wong loro. Mendamaikan dua orang, ini berarti mendamaikan orang yang sedang berselisih, bertikai. Jadi kalau ada satu orang, dua orang yang sedang bertikai, kita melerai, ya, itu merupakan sebuah sebuah keutamaan. Berarti sampai malaikat Jibril itu pengen jadi manusia karena pengen damaikan orang yang sedang bertikai. Nah, ini juga pernah dicontohkan dulu ketika Rasulullah mendamaikan suku-suku di Arab ketika meletakkan kembali Hajar Aswad dengan cara yang luar biasa, dengan disebentangkan surban supaya tidak menjadi keirian bani-bani pada masa itu, bani-bani di Arab, suku-suku di Arab pada saat itu, diletakkan surban, Hajar Aswadnya ditaruh di atas surban, kemudian bareng-bareng diangkat diletakkan pada tempatnya. Itu merupakan salah satu contoh yang telah disampaikan, yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan tercatat oleh sejarah dalam mendamaikan suku-suku yang sedang bertikai. Jadi mendamaikan orang yang sedang marahan itu ya termasuk perbuatan yang istimewa. Berarti sampai malaikat Jibril itu pengen jadi manusia gara-gara manusia itu ada yang marah-marahan, ada yang tukaran, ada yang berselisih pendapat, kemudian bisa didamaikan. Dan orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih paham itu ternyata di mata Allah merupakan sebuah keistimewaan yang tinggi, sampai malaikat Jibril pengen jadi manusia. Selanjutnya yang terakhir bismillahirrahmanirrahim, wa ikramid jari, dan memuliakan tetangga.
wal yatimi dan bocah yatim, wal yatim lan bocah yatim, fakhris mongko nemen-nemen ana sira Ali, jadi fakhris mongko nemen-nemen ana sira ya Ali, ala zalika ngatasi mengkono-mengkono pitu, berarti mengkono-mengkono sabi risolin, berarti ya mengkono-mengkono pitung perkara, pitung tingkah yang sudah disebutkan tadi. Jadi kita disuruh untuk yang terakhir adalah memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim, dan ini sudah dicontohkan juga dalam banyak riwayat. Ada seorang sahabat yang menerima tamu, kemudian makan lampunya dimatikan, sementara piring untuk tamunya berisi bubur, ada makanannya, kemudian untuk dia tidak berisi apa-apa, begitu kan, kelontang koyo etok-etok mangan, ternyata yang dimakan tidak ada, merupakan salah satu bentuk penghormatan atau usahanya dalam rangka menghormati tamu. Kemudian ada juga sebuah riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah sangat mencintai anak-anak yatim. Makanya di bulan Muharram biasanya kalau di tempat kita, di banyak tempat pada umumnya disunahkan kita untuk mengusap kepala anak yatim. Yo rame ngusap tok ora nyangoni yo. Jadi yang ngusap itu artinya yang menyantuni anak yatim. Biasanya itu dilakukan pada bulan-bulan Muharram ya, bulan Suro biasanya itu banyak kegiatan-kegiatan, termasuk yang kalau di tempat kita di Riyadhus Shalihin ini biasanya, atau di Kampung Dlimajaya ini ada kemarin Lazisnu itu NU Care itu mengadakan santunan untuk orang-orang tidak mampu dan anak yatim. Jadi itu termasuk memang sebuah keutamaan yang luar biasa. Jadi memuliakan tetangga, makanya ada anjuran kalau bikin sayur suruh banyakkan kuahnya, itu ya artinya kuahnya supaya bisa dibagi ke tetangga, tapi aja kuah etok ya ditambahi enak isine kan ngono. Dan memuliakan anak yatim. Jadi jangan cuma mengusap kepalanya tok, ya nyangoni, ya nyantuni. Syukur-syukur membiayai sekolahe, nambahi uang jajane anak yatim kan begitu. Jadi hal yang demikian ini, yang 7 hal tadi ya, 7 hal yang sudah kita sebutkan tadi merupakan sebuah ibadah yang nilainya tinggi di mata Allah. Sekali lagi, yang nilainya tinggi di mata Allah meskipun kelihatannya biasa saja. Masa jenguk orang sakit itu kan biasa ya, kalau di adat kita, budaya kita di Indonesia lah ini masih sangat biasa sekali, gampang lah. Kalau ada tetangga kita sakit pasti kita datang ke rumahnya, nengok, nanyain kabarnya. Ternyata ibadah yang seperti itu merupakan ibadah yang nilainya tinggi di mata Allah, sampai malaikat Jibril itu pengen jadi manusia gara-gara 7 hal ini tadi gitu. Jadi ternyata ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele tetapi di mata Allah nilainya tinggi. Jadi jangan pernah kita sekali-kali meremehkan atau gampang nih amalan atau ibadah sekecil apapun itu. Jadi jangan sampai pernah meremehkan orang yang beribadah. Misalnya ada orang yang nyumbang 1.000 rupiah untuk masjid, nyumbang 1.000. Jangan sampai meremehkan itu, karena nilai rahmat, jadi kasih sayang Allah, rahmatnya Allah itu tidak mesti, kita tidak tahu kapan Allah itu memberikan kasih sayang, ridho terhadap ibadah yang kita lakukan. Kita juga tidak tahu kapan Allah itu murka terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kita ya usahanya bagaimana ya selaku manusia ya kalau pas ya kalau ngibadah yang mantep begitu, karena kita tidak pernah tahu ibadah mana yang mendatangkan rahmat Allah. Dan kalau berbuat dosa jangan sampai disepelekan meskipun kelihatannya dosa kecil, karena bisa jadi pas kita mengerjakan dosa kecil itu pula yang bikin Allah murka sama kita, Allah marah sama kita. Karena kalau sudah Allah marah, seperti di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas, itu kalau Allah marah itu kita nanti dikasih rezeki yang haram,
kemudian nanti disuruh setan ngawani kita cari rezeki, coba kan bahaya. Jadi artinya jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau habis melakukan dosa, setelah melakukan perbuatan salah, segeralah mohon ampun, bertobat kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali meremehkan dosa apapun, sekecil apapun. Misalnya yang gosok itu kan kalau di pesantren kan kelihatannya biasa, itu jangan diremehkan. Itu namanya dosa juga. Memakai sandal kawan, memakai peralatan makannya kawan, memakai barang yang bukan miliknya tanpa izin, itu kan gosok. Mengambil manfaatnya, padahal ya tidak kita miliki, tapi mengambil manfaat dari barangnya orang lain, itu namanya gosok. Pakai sendal kan ya enggak terus disimpan sendalnya, tidak, tapi mengambil manfaatnya, itu namanya gosok. Dan itu juga tidak boleh, itu dosa. Jadi jangan meremehkan hal kecil. Kalau memang tidak bisa menghindari itu, ya pokoknya yakin lah aku ini dosa, terus jaluk ampun karo Gusti Allah. Ya kalau bisa dihindari, kalau harus dihindari, bukan kalau bisa, karena itu merupakan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu sekecil apapun menyebabkan murkanya Allah. Jadi jangan sampai meremehkan dosa yang kecil, jangan sampai meremehkan amal yang kecil, karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya rahmat Allah, dan kita juga tidak pernah tahu kapan datangnya murkanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu sholli bil laili walau kahala bisatin, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Baik, sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung besok lagi dengan wasiat-wasiat selanjutnya. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.